Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man zalladzi yuqridullahu qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'aban katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan perlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembali. Para pendengar, pemerhati, sahabat-sahabatku yang berbahagia, tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita diberinya kesempatan, kesehatan untuk tetap melaksanakan ibadah saum yang kita nantikan, kita harapkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Para pendengar yang berbahagia, di tengah-tengah kehidupan yang serba materialistik, yang segala sesuatunya selalu dikaitkan dan diukur dengan uang, harta benda, dan materi lainnya, telah menggiring manusia untuk berpikir dan berperilaku secara pragmatis dan fungsionalis, yaitu berpikir dan berperilaku dengan mempertimbangkan hal-hal yang lebih praktis, mengerjakan apa yang akan memperoleh apa. Pola ini kemudian memunculkan sebuah pemahaman dan sikap di kalangan sebagian masyarakat Muslim bahwa selalu ada harapan memperoleh ganti atau imbalan dari apa yang dikerjakan atau dikeluarkan. Seperti ketika memberi sedekah kepada pengemis atau fakir miskin. Hal itu dilakukan dengan harapan akan mendapatkan gantinya. Bahkan gantinya diharapkan akan melebihi dari apa yang telah dikeluarkan. Pemahaman dan sikap tersebut di satu sisi ada benarnya, namun di sisi lain juga tidak tepat. Allah memang berjanji bahwa Dia akan memberikan ganti dengan berlipat ganda dari apa yang telah kita keluarkan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan pada mukaddimah tadi. Hadirin pendengar yang saya hormati, ayat yang saya bacakan tadi tidak berarti mengajarkan kepada kita untuk selalu pamrih terhadap apa yang kita perbuat, selalu menanti-nanti dan mengharapkan balasan dari apa yang telah kita lakukan atau keluarkan. Di samping kita tadi, untuk memahami ayat yang saya bacakan tadi, kita juga perlu memahami sebuah hadis yang saya bacakan Indonesia saja, saya sampaikan Indonesia saja. Setiap amal disertai dengan niat. Setiap amal seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, siapa saja yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasul-Nya, melakukan hijrah demi mengagungkan dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tertuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi siapa saja yang melakukan hijrah demi kepentingan dunia akan diperolehnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada sesuatu yang menjadi tujuannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang saya cintai, berpijak pada hadis yang saya sampaikan maknanya tadi, kita dituntun untuk melakukan suatu amal dengan niat ikhlas karena Allah dan untuk Allah semata. Ikhlas yang dimaksud adalah
melakukan sesuatu amal dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dan amal itu dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan karena orang lain dan bukan karena sesuatu yang lain. Segala amal yang dilakukan dengan ikhlas menjadikan seseorang tidak tersanjung oleh pujian dan tidak tersandung oleh cemoohan. Dengan demikian, ikhlas itu membersihkan diri dari sifat riya, karena hanya mengharapkan dan mencari keridhaan Allah semata. Suatu amal yang dilakukan tanpa keikhlasan bagai debu yang bertebaran dan tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini sebagaimana jawaban Rasulullah SAW jika ditanya mengenai orang yang berjuang karena keberanian, dan seorang lagi karena ingin balas dendam, dan yang lainnya karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain atau riya. Yang manakah di antara mereka itu yang disebut pejuang di jalan Allah? Beliau menjawab dengan tegas, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa berjuang dengan tujuan agar kalimatullah atau agama Allah menjadi luhur, maka itulah dia pejuang di jalan Allah yang sejati. Hadis Bukhari dan Muslim. Keikhlasan dalam beramal dituntut tidak hanya pada saat kita mengeluarkan harta saja, baik untuk kepentingan menyantuni anak yatim atau fakir miskin, pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lainnya. Tetapi juga harus ada pada setiap perbuatan kita, baik menyangkut ucapan, sikap maupun perilaku, baik dalam beribadah, dalam arti khusus maupun luas, termasuk di dalamnya dalam dunia kerja. Dimanapun kita bekerja, dengan siapapun kita bekerja, kita harus mengerjakan pekerjaan itu dengan ikhlas, sehingga kita tidak hanya bersemangat pada saat ditunggui oleh bos atau atasan kita, sementara di belakangnya kita bersantai ria atau kita memperlihatkan kerja keras hanya kalau diiming-imingi dengan imbalan yang besar. Mentalitas seperti ini tidak selayaknya ada pada diri seorang muslim atau seorang Islam. Imbalan, honor atau gaji, upah, dan yang sejenisnya itu sebenarnya merupakan side effect dari apa yang kita lakukan, bukan merupakan tujuan. Kalau hal itu menjadi tujuan, apa yang kita lakukan untuk tidak menjadi amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan kita hanya akan memperoleh apa yang menjadi tujuan kita, yaitu uang. Tidak mudah memang untuk mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas di tengah-tengah kehidupan yang serba materialistik ini. Tapi kita harus selalu berupaya dan berdoa sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang soleh dan mukhlis. Para pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di ujungnya saya menutup dengan sebuah doa. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadikal mukhlisin bima amartana wa bima nahaitana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh, dan jadikanlah pula kami ini termasuk hamba-hambamu yang selalu ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.